Mampukah kamu bertahan hidup di pulau terpencil? Ada banyak buku, acara TV, dan film tentang situasi seperti ini. Tapi semuanya tak sebanding dengan kisah nyata yang terjadi kepada 6 remaja laki-laki ini 50 tahun lalu. Pada 1966, seorang pria Australia bernama Peter Warner pergi ke Tasmania, tempat dia menyimpan armada penangkap ikan miliknya. Dia adalah putra salah satu orang terkaya di negaranya, hatinya merindukan laut, dan dia memulai perusahaan penangkapan ikannya sendiri. Semangat ini membawanya ke pulau terpencil, Ata, tempat yang menurutnya tidak berpenghuni. Peter sedang berkeliling pulau-pulau di Kepulauan Tonga seperti yang biasa dia lakukan saat tiba-tiba dia melihat hal aneh di pulau itu. Dia mengambil teropongnya dan melihat ke tebing. Pulau itu tidak berpenghuni, tapi dia melihat petak-petak tanah terbakar di tebing. Ini aneh, sebab sekarang bukanlah musim kebakaran. Saat berpikir, Peter melihat hal lain yang membuatnya tertahan. Seorang remaja berambut panjang berlari di tepi tebing dan melompat ke air. Tak lama, remaja lainnya muncul di tebing. Saat anak pertama sampai di perahu Peter, dengan mengherankan, dia memperkenalkan diri. Namanya Stephen, ada 6 orang di pulau itu dan mereka sudah terdampar di sana selama 15 bulan. Sang petualang dari Australia memiliki banyak pertanyaan. Jadi, mereka menceritakan kisah mereka dan bagaimana mereka mampu bertahan hidup. Semuanya dimulai sebagai kenakalan anak remaja. Sekelompok sahabat beranggotakan 6 orang, berusia antara 13-16 tahun, ingin bolos sekolah satu hari. Mereka memilih waktu yang tepat agar tidak ketahuan, mencuri perahu nelayan, dan berlayar meninggalkan semua masalah mereka, menuju hari yang menyenangkan. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menuju ke arah badai. Kelompok remaja itu berjuang bertahan hidup selama 8 hari di tengah lautan tanpa peta ataupun kompas. Mereka pun tidak membawa makanan dan air. Tapi, pada hari ke-8, mereka melihat daratan, Pulau Ata. Sesampainya di daratan, mereka menyadari tempat itu jauh dari gambaran pulau surga. Tidak ada pohon kelapa atau pantai berpasir. Tempat ini lebih seperti batu besar di tengah lautan. Pulau ini pun tidak menunjukkan keramahannya kepada kelompok remaja ini. Perahu mereka menabrak batu karang, sehingga begitu sampai di pantai, mereka terputus dari dunia lain di luar pulau. Hari-hari pertama mereka adalah yang paling sulit. Kelompok remaja ini tahu mereka tidak bisa tinggal terlalu lama di pantai sebab badai lain bisa menghanyutkan mereka ke laut. Jadi, mereka mulai mencari jalan naik ke gunung. Seraya mencari jalan setapak, mereka membangun rumah di celah bawah batu. Tempat ini menjadi tempat tinggal mereka selama 3 bulan selanjutnya. Setelah 100 hari pencarian yang tidak berbuah hasil, mereka akhirnya menemukan jalan naik. Pendakian memakan waktu 2 hari. Mereka bahkan harus berhenti beberapa kali untuk beristirahat atau berputar arah saat menemui jalan buntu. Dalam perjalanan naik, mereka menemukan pisau kuno milik orang-orang yang pernah tinggal di pulau ini bertahun-tahun lalu. Dan akhirnya, mereka mencapai puncak. Kondisinya jauh lebih baik dibanding alam yang keras di bawah. Bahkan, mereka senang tinggal di sana, di puncak gunung yang tenang dan tidak berangin dengan banyak pohon berbuah. Mereka berhasil membuat api dengan mengingat cara menyalakan api menggunakan alat seadanya. Setelah api menyala, mereka selalu mengawasinya dan berhasil menjaganya agar tidak padam selama lebih dari setahun. Sejak hari itu, para remaja ini memasak pisang hijau, kacang-kacangan, burung, atau makanan lain yang bisa mereka temukan. Tapi bagaimana dengan air? Untungnya, mereka juga menemukan solusi untuk masalah ini. Salah satu dari mereka ingat cara mendapatkan air dari batang pohon. Butuh 4 hari untuk menggali cukup dalam demi mendapatkannya, tapi berhasil. Selanjutnya, anak-anak ini membuat rumah dari daun palem dan semak belukar. Mereka memindahkan api unggun ke dalam agar hujan tidak memadamkannya. Banyak tikus tertarik oleh kehangatan rumah mereka dan terkadang menyerang gubuk, tapi mereka juga berhasil mengatasinya. Mereka membuat selimut tebal untuk melindungi diri pada malam hari agar terlindung dari tikus. Selang beberapa waktu, mereka mencoba menyelamatkan diri dari Pulau Ata. Mereka membangun rakit, tapi tertabrak karang pantai dalam perjalanannya beberapa menit berlayar dari pantai. Saat itulah mereka tahu mereka tidak punya jalan untuk meninggalkan pulau. Tapi mereka tidak putus asa dan terus berharap seseorang akan menyelamatkan mereka.
Seiring berjalannya waktu, kehidupan di pulau hampir menjadi kebiasaan. Para remaja mulai berimprovisasi untuk bertahan hidup siang dan malam. Mereka memutuskan untuk bekerja berpasangan. Mereka berburu, memasak makanan, menjaga gubuk, dan menjaga api. Kehidupan mereka tersusun rapi dengan cerdas dan nyaman. Mereka menanam kacang rambat, membuat kebun pisang baru, dan menggunakan batang pohon berlubang untuk menyimpan air. Mereka bahkan menemukan ayam yang pernah dipelihara oleh warga yang dulu tinggal di sana. Tanpa butuh waktu lama, telur ayam masuk ke daftar menu mereka. Beberapa hari lebih berat dibanding yang lain. Suatu malam, sebatang pohon besar jatuh beberapa sentimeter dari rumah mereka. Tapi situasi paling menakutkan terjadi pada sebuah ekspedisi penangkapan burung. Salah seorang remaja naik ke puncak tebing untuk mencari telur. Dia melangkah lebih jauh dari biasanya, berharap menemukan lebih banyak sarang, tapi tiba-tiba dia terpeleset dan jatuh dari tebing. Teman-temannya menemukannya di bawah dengan kaki patah. Mereka pun membantu sang teman untuk kembali naik dan merawatnya, menahan kakinya menggunakan daun kelapa dan daun palem. Sementara remaja yang terluka tidak bisa berjalan, remaja yang lain mengambil alih tugasnya agar dia bisa beristirahat dan pulih. 4 bulan kemudian, anak itu bisa kembali menjalankan tugas, bekas luka di kakinya tetap ada, tapi dia bisa berjalan lagi. Setelah 6 bulan di Ata, para remaja ini sudah menghabiskan waktu lama sekali di pulau itu. Terkadang mereka berdebat, tapi mereka tahu mereka harus saling mengandalkan agar dapat bertahan hidup. Setiap kali terjadi cekcok, mereka saling menjauh ke hutan dan menghabiskan waktu sendirian. Setelah itu, mereka biasanya menyelesaikan konflik dengan damai dan terus bekerja sama. Ketika bosan, mereka membuat lagu dan memainkan alat musik buatan sendiri. Mereka sering merasa tidak bahagia di pulau itu, tapi kesehatan fisik mereka sangat baik. Mereka berlatih dan berolahraga setiap hari. Bahkan terkadang, mereka mengadakan pertandingan tenis dan tinju. 4 musim berganti, tapi rutinitas harian mereka tetap sama hari demi hari. Sampai tiba-tiba mereka mendengar teriakan dari remaja yang berjaga. Ada perahu datang! Ini adalah perahu Peter Warner. Mereka melakukan segalanya agar terlihat. Salah satu dari mereka berlari ke pantai, sementara yang lain berteriak sekuat tenaga. Para remaja ini berenang ke perahu secepat yang mereka bisa. Mereka khawatir orang-orang ini akan berbalik dan meninggalkan mereka di pulau. Tapi perahu itu menunggu mereka dan akhirnya ke-6 remaja itu berada di dekat perahu. Kapten Warner dan krunya tidak langsung menurunkan tangga. Mereka takut melihat anak-anak liar ini. Para remaja terdampar ini tidak mengenakan pakaian apapun, rambut mereka panjang dan wajah mereka kotor, tapi mereka mampu berbahasa Inggris. Jadi, mereka menceritakan kisah mereka kepada pria Australia itu. Kapten Warner mempercayai para remaja itu, membawanya ke kapal dan menghubungi otoritas Tonga lewat radio. Ini adalah hari ketika para remaja itu diselamatkan dan dikembalikan ke peradaban. Saat perahu yang membawa para remaja ini kembali ke pulau asal mereka di Hahaviva, hampir semua penduduk menunggu di sepanjang tepi pantai untuk menyambut. Kerabat para remaja ini yang mengira tidak akan pernah melihat mereka lagi, menangis bahagia, mencium, dan memeluk putra serta saudara tersayang mereka. Semua orang merayakan kembalinya mereka. Tapi ada yang tidak beres begitu para remaja ini pulang. Peter menyadari mereka tidak datang ke pesta penyambutan mereka. Tak lama, Peter pun tahu bahwa mereka dipenjara. Sang pemilik kapal yang dicuri oleh para remaja itu 15 bulan lalu mengajukan tuntutan sehingga mereka dikurung. Tapi, Peter Warner menyelamatkan mereka sekali lagi. Menurutnya, kisah kapal karam mereka adalah materi film yang sempurna dan menjual hak film dari cerita tersebut ke saluran TV Australia. Dia menggunakan uang ini untuk mengganti rugi kapal tua sang nelayan. Setelah itu, para remaja ini dibebaskan. Kapten Warner menjadi pahlawan nasional. Dia bahkan mendapat pesan dari Raja Tonga, yang mulia raja mengundangnya untuk bertemu. Ketika Kapten Warner datang, sang raja mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan para remaja itu dan bertanya apakah dia memiliki harapan sebagai imbalan jasanya. Peter Warner tidak perlu berpikir terlalu lama. Dia meminta sang raja untuk mengizinkannya memulai bisnis penangkapan lobster di perairan tersebut. Dan raja mengabulkannya. Jadi, mimpi Peter Warner pun terwujud. Dia meninggalkan perusahaan ayahnya dan membeli kapal nelayan baru. Bagaimana dengan para remaja itu?
Mereka menjadi kru kapalnya dan berlayar berkeliling dunia bersama Kapten Warner. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.